Yang saya jelaskan adalah strategi cerdas penyelesaian tesis tepat waktu. Kenapa kok cerdas? Karena kita perlu memikirkan bukan hanya strategi yang tidak bisa diterapkan, tetapi strategi yang benar-benar bisa kita terapkan gitu ya. Materi yang saya bawakan ini sudah saya upload ke website saya. Di bawah ada tulisan moseshelsinki.org garis miring narasumber. Tapi setelah saya upload ternyata ada tambahan satu slide lagi. Jadi yang saya presentasikan ini lebih lengkap daripada yang ada di sini. Nanti akan saya upload lagi. Bapak dan Ibu, sesuatu yang nyata dalam kehidupan saya, tetapi itu aneh gitu ya. Anehnya kenapa? Nanti kita lihat pada berikutnya, tampilan berikutnya. Karena apa? Karena saya menyelesaikan tesis di Indonesia 24 bulan. Di Australia hanya saya selesaikan dalam waktu 6 bulan. Kenapa kok 24 bulan di Indonesia waktu itu di ITB, Teknik Industri ITB. Saya S1 dari Teknik Industri ITB dan waktu itu ada beberapa mata kuliah yang boleh diakui ya, diakui dengan ujian, lalu diakui statistik, program komputer dan seterusnya. Karena itu dalam waktu 1 tahun saya telah menyelesaikan semua mata kuliah. Jadi semestinya saya setelah saya 1 tahun, semestinya saya tinggal menyelesaikan tesis. Tetapi tesis itu saya selesaikan dalam waktu 24 bulan. Jadi totalnya saya kuliah di Teknik Industri ITB S2 36 bulan. 12 bulan untuk kuliah dan 24 bulan untuk tesis. Nah, ini kan ya aneh gitu ya, tapi nyata gitu ya. Di Australia saya hanya 6 bulan menyelesaikan tesis, yaitu yang saya alami. Nah, kalau kita lihat berikutnya lagi, ya penyebabnya apa gitu ya? Penyebabnya apa kok saya bisa kok di Indonesia terlambat, ya. Di Indonesia cukup lama, tetapi di Australia hanya 6 bulan. Nah, masalahnya apa? Apakah bahasa? Apakah tidak adanya referensi? Ataukah dosennya? Ataukah saya sendiri sebagai dosen, sebagai mahasiswa gitu ya? Kalau kita lihat pertama adalah bahasa, ya. Bahasa kalau di Indonesia kan pakai bahasa Indonesia. Saya sudah sejak kecil pakai bahasa Indonesia, jadi semestinya dari segi bahasa semestinya saya tidak kesulitan. Di Australia pakai bahasa Inggris. Nah, ini bagi saya sangat sulit. Karena itu semestinya saya tidak mau ke Australia, maunya S2 di Indonesia saat itu. Tapi pimpinan saya tidak mengizinkan, jadi terpaksa saya berangkat ke Australia. Karena bahasa Inggris saya tidak bisa, maka setelah diterima di Australia saya dikursuskan 6 bulan. 6 bulan itu apa? 6 bulan adalah waktu maksimum yang diizinkan. Kalau lebih dari 6 bulan maka tidak boleh berangkat ke Australia. Jadi saya mendapatkan ya tidak enak begitu ya. Khususnya maksimum. Artinya saya tidak bisa bahasa Inggris. Pertama kali saya di Australia sana semester pertama, ini yang tidak enak tapi saya perlu jelaskan. Ada orang ngomong bahasa Inggris saya tidak mengerti. Saya ngomong bahasa Inggris orang lain juga tidak mengerti begitu ya. Ya memang saya tidak bisa gitu ya. Nah, tetapi tadi yang saya tuliskan di slide sebelumnya, meskipun bahasa Inggris saya tidak terlalu baik, tetapi saya bisa lulus dalam waktu 6 bulan tesisnya ya. Nah, referensi ya. Memang pada tahun 83 pada saat saya mengerjakan di Indonesia di Teknik Industri ITB, jurnal itu sukar didapatkan. Banyak di perpustakaan pusat ITB banyak, tetapi masih terbatas begitu ya. Cukup banyak masih terbatas. Pada saat di Australia banyak sekali ya. Kita bisa, kalau di perpustakaan saya tidak ada, maka saya bisa meminta interlibrary loan, artinya dipinjamkan dari perpustakaan yang lain. Jurnal banyak.
meskipun sama seperti di Indonesia masih hard copy, ya. Tetapi saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang mahasiswa S2 saat ini, yang di tahun-tahun sekarang, salah ini 2019, 2000 ya, 2020 ya, ini salah ini, 2020. Sebenarnya di Indonesia kan sudah banyak sekali, ya. Kalau kita ngetik dari Google, itu pun juga kita bisa mendapatkan jurnal-jurnal. Lalu lebih-lebih kalau kita tidak ada jurnal, kita bisa minta tolong teman kita yang di perguruan tinggi yang cukup baik, begitu ya. Kita bisa minta tolong teman kita untuk mendownloadkan jurnal. Tapi dari Google pun kalau kita ngetik judulnya lalu titik PDF, beberapa jurnal bisa dikeluarkan. Jadi alasan jurnal tidak ada itu saat ini sebenarnya tidak ada. Jadi bukan 2009 tapi 2019 atau 2020 sekarang ya. Jadi alasan jurnal tidak ada. Ya, apakah karena dosennya? Nah, Bapak dan Ibu tadi senang Bu Sawarni mengatakan ada dosen-dosen juga yang terlibat datang di sini. Nah, Bapak dan Ibu dosen tolong melakukan yang di bawah ini. Ya, dosen sebagai pembimbing memang ada yang mudah ditemui dan membantu, tetapi ada juga yang sukar ditemui dan kadang-kadang malah dalam tanda kutip mempersulit, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu dosen yang hari ini datang, hari ini mendengarkan saya, tolong menjadi dosen yang mudah ditemui dan membantu mahasiswa. Saya sendiri sebagai dosen itu kalau nganggur maka WA jalan terus. Mahasiswa saya WA ini satu persatu. Kalau sudah lama tidak menemui saya, ya saya lupa progresnya sampai di mana. Tetapi kalau sering menemui saya, maka saya ingat ini sampai di mana, ini sampai di mana, sampai di mana, gitu ya. Nah, saya sebagai dosen punya grup untuk semua level mahasiswa saya. Mahasiswa S3 saya punya grup, mahasiswa S2 di Teknik Industri ITS saya punya grup, mahasiswa S2 di ITS saya punya grup, dan saya hayo-hayo, gitu ya. Kadang-kadang pagi-pagi saya mengatakan semangat pagi, gitu ya. Ya ini hanya untuk menyemangati mereka. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun dosen itu sulit ditemui dan mungkin menurut mahasiswa mempersulit, semestinya ada yang membantu mahasiswa, yaitu ini, Kaprodi. Kaprodi tidak mungkin akan menghambat kita, ya. Kaprodi tidak mungkin menghambat mahasiswa untuk lulus. Kenapa? Karena masalah akreditasi, ya. Orang Kaprodi pasti pengen mahasiswanya cepat lulus karena akreditasi. Karena itu kalau punya masalah dengan dosen pembimbing, ya, yang seperti ini, tolong menemui Kaprodi untuk meminta tolong, gitu ya, supaya ngomongin dosen pembimbingnya, gitu ya. Oke. Nah, 3 sudah kita bahas, bahasa sudah kita bahas, referensi sudah kita bahas, dosen sudah kita bahas. Sekarang mahasiswa. Mahasiswa bagaimana ini? Pertama, ya. Mahasiswa tadi pengalaman saya pada saat saya belajar di dalam negeri di Teknik Industri ITB, pengerjaan tesis saya tidak tepat waktu, 24 bulan. Karena kenapa? Karena kalau mundur-mundur pun juga nggak apa-apa, gitu ya. Meskipun tesis saya 24 bulan, saya tidak pernah dikeluarkan, gitu ya. Waktu itu masih orang tua saya yang membiayai saya, orang tua saya juga masih mau membiayai saya. Jadi ya nggak apa-apa, gitu ya. 24 bulan juga nggak apa-apa, karena saya tidak takut gagal. Ya masih jalan terus. Kalau di luar negeri pada saat saya ke Australia, pada saat berangkat itu sudah diperingati. Nanti beasiswa itu 2 tahun, gitu ya. 2 tahun kalau tidak tepat waktu maka harus pulang. Ya, harus pulang. Kalau harus pulang berarti kan saya kalau tidak lulus tepat waktu maka saya akan gagal. Saya pulang ke Indonesia, saya akan malu. Kenapa kok malu ya? Ya karena saya gagal, gitu ya. Berangkat ke Australia, gagal pulangnya, begitu kan tidak enak. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, masalahnya semestinya bukan dalam negeri atau luar negerinya.
tetapi penyebabnya adalah apakah kita punya motivasi takut gagal atau tidak. Jadi ini yang penting sebenarnya, motivasi ini, ya, motivasi ini. Oke, ada slide tapi yang kemarin saya tuliskan tetapi tidak saya masukkan sekarang. Semestinya kita bukan hanya takut gagal semestinya, tetapi sekali lagi penyebabnya adalah motivasi. Kita mau lulus tepat waktu atau tidak. Ya, misalnya bagi mahasiswa yang belum punya keluarga, ya. Kalau lulus magister saya bisa ngelamar calon istri gitu. Nah, itu jadi salah satu motivasi, ya. Nah, tetapi bagi saya kalau ini beneran kalau ini ya. Kalau saudara cepat lulus, akibatnya pemanfaatan gelar magister itu bisa segera kita dapatkan. Jadi kalau kita cepat lulus, ya cepat lulus tepat waktu ini, ya kalau kita tepat waktu ini, akibatnya pemanfaatan gelar kita kan bisa lebih lama, karena umur kita kan, ya Tuhan yang tahu umur kita sampai berapa begitu ya. Kalau kita cepat lulus maka pemanfaatan gelar kita akan lebih lama. Jadi kita harus punya motivasi. Saya pun saat ini selalu cari cari motivasi untuk selalu maju. Ya, saya bukan sok-sokan tapi ini pengen memotivasi saudara juga. Saya sudah profesor tahun 2010. Setelah itu pada saat profesor saya juga profesor 1050, artinya sudah paling tinggi. Dan saat ini golongan saya sudah 4E. Jadi profesor 4E sudah tidak bisa naik pangkat lagi. Ya. Nah, sebagai profesor golongan 4E sudah tidak bisa naik pangkat lagi, ya semestinya saya bisa santai-santai, tetapi tidak, ya. Tidak, saya selalu mencari motivasi untuk selalu maju. Contoh apa yang saya lakukan sekarang, ya. Jadi saya penyebabnya adalah motivasi, ya. Motivasi. Saya sekarang sedang mempelajari bagaimana menulis jurnal di Q1. Baru satu bimbingan saya yang mempublikasikan di jurnal Q1, temannya Pak Lukman, Pak Lukman, itu jurnalnya di Q1. Baru satu orang yang bisa tembus di Q1. Nah, saya pengen yang lain-lain juga bisa Q1 gitu ya. Karena itu saya mempelajari bagaimana membimbing mahasiswa yang pintar-pintar supaya jurnalnya masuk Q1. Nah, itu tantangan terus. Nanti kalau itu sudah selesai, ya saya mencari tantangan yang lain lagi. Jadi mahasiswa harus punya motivasi, yang pertama ini ya. Yang berikutnya, masih mahasiswa juga, karena ini sudah paling akhir ya. Nah ini, manajemen waktu. Mungkin bagian dari saudara sudah pernah belajar, tetapi saya ingin menunjukkan secara singkat manajemen waktu yang saya maksudkan apa gitu ya. Semua orang satu hari hanya punya 24 jam. Baik saudara sebagai mahasiswa, saya sebagai orang, sebagai dosen. 24 jam ini kan kita pakai macam-macam. Untuk makan, untuk mandi, untuk istirahat, untuk ya belajar dan apapun juga. Ini hanya 24 jam, nggak bisa lebih ya. Nah, kalau kita ingat bagian besar dari teknik industri, kita pengen mencapai waktu standar. Ini saya cari-cari gitu ya. Kenapa kok saya bisa terlambat gitu ya? Kalau kita belajar teknik industri, waktu standar sama dengan waktu normal ditambah allowance. Yang akan saya bahas allowance ini. Kalau kita pengen tepat waktu, jangan setting waktu ini bahasa Jawanya ngepas gitu ya. Kalau kita pengen waktunya mengerjakan tesis 6 bulan, ya, mengerjakan tesis 6 bulan, jangan waktunya kita set 6 bulan, tetapi kita set 4 bulan umpamanya. Untuk apa? Yang 2 bulan untuk allowance ini. Ya, kita allowance ini. Allowance itu apa kalau kita mengerjakan tesis? Ya, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita nggak enak badan, kadang-kadang kita malas gitu ya. Minggu lalu saya kena penyakit malas gitu ya. Jadi bimbingan saya submit belum saya periksa-periksa. Saya katakan pada mereka, saya minta maaf saya baru kena penyakit malas gitu ya. Nah,
Kenapa? Sekali lagi peluang diperlukan karena kita mungkin pernah sakit, ya, mungkin kita pernah mengalami kemalasan, gitu ya. Nah ini untuk allowance. Yang berikutnya, ini kita melihat semua ya. Ini ada bahasa Jawanya adalah kerikil, ini bahasa Jawanya adalah ya bahasa Indonesia juga. Ini pasir, ini adalah air. Ya, ada kerikil, ada air, ada pasir. Nah, saya punya gelas. Ya, saya punya gelas. Gelas ini kapasitasnya terbatas sampai di pucuk ini. Ya. Nah, kalau kita memasukkan air dulu ke sini, ya. Setelah itu kita memasukkan pasir ke sini. Setelah itu kita memasukkan batu-batu yang lebih besar ini ke sini, maka isinya akan sedikit. Ya. Tetapi kalau kita balik, kita masukkan yang besar-besar ini dulu ke sini. Setelah itu kita masukkan pasir, lalu gelasnya ini kita goyang-goyang begitu ya, supaya pasirnya masuk. Pasirnya bisa kita masukkan lagi, ya, goyang-goyang lagi, karena pasir ini kan bisa mengisi celah-celahnya ini, ya. Setelah batu-batu kecil kita masukkan, pasir kita masukkan, gelasnya kelihatannya sudah penuh, sudah kita kocok-kocok sudah penuh, tetapi kita masih bisa memasukkan air ini ke sini dan airnya masih bisa masuk lagi. Ya. Nah, itu saya pelajari ya, sudah cukup lama sudah saya pelajari dan itu manfaatnya untuk ini. Ya. Tadi kan supaya isinya banyak, kita masukkan batu-batu yang besar-besar dulu, lalu pasir, lalu air. Nah, ini penjelasannya adalah ini, prime time itu digunakan untuk prime job. Apa itu? Saya bisa belajar pada pagi hari. Jadi pagi hari itu saya gunakan untuk belajar. Kalau pagi hari saya gunakan untuk nonton TV. Pagi hari saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna. Dengan mengatakan nanti kan masih ada 24 jam. Ya. Nanti kalau sudah nonton TV, kalau sudah mengerjakan apa-apa, artinya saya memasukkan pasir dulu ke sini, saya memasukkan air ke sini yang ringan-ringan begitu, yang mudah-mudah. Setelah itu saya akan belajar. Maka badannya sudah capek, otaknya sudah capek juga, karena itu tidak bisa belajar lagi. Karena itu tolong ya, bagi kita semua, kita harus komitmen, waktu belajar kita, waktu prime time kita, tiap-tiap orang sendiri-sendiri, ada yang senang belajarnya malam gitu ya, silahkan. Malam itu kita gunakan untuk belajar, ya. Yang prime time itu kita gunakan untuk belajar, yang lainnya untuk yang lain silahkan. Tapi jangan terbalik, kita menggunakan waktu yang terbaik untuk yang tidak berguna dulu, tidak berguna seperti ini, pada saat ini akan dimasukkan nggak cukup lagi. Waktu kita sekali lagi satu hari hanya 24 jam, tidak lebih. Ya. Yang nasib mahasiswa. Nah ini apa ini? Ini adalah peluru. Ya, ini adalah peluru. Jadi yang saya jelaskan ini adalah peribahasanya orang Australia. Ini adalah peluru. Di Australia ada peribahasa yang tulisannya adalah seperti ini, bite the bullet. Ya. Lalu ada orang yang menggigit bullet itu seperti ini, ngotot sekali begitu ya. Ya, ada yang menggigit bullet ini ngotot sekali. Tetapi ada yang menggigit bullet ini santai-santai seperti ini ya kelihatannya ya. Ini kan kelihatan yang atas santai-santai, yang ini kan ngotot sekali. Ya. Manapun juga ya, baik kita mau ngotot sekali karena pekerjaannya sukar, baik kita santai-santai, ada orang yang mengerjakan pekerjaan itu santai-santai begitu ya, ada orang yang ngotot gitu ya. Oke, jadi manapun juga tetap bullet ini harus kita makan. Nah ini arti peribahasa bite the bullet adalah lakukan apa yang harus dilakukan, tidak perlu mengeluh. Ya,
Jadi sharing pada saat semester pertama saya di Australia, saya mengeluh pada dosen wali saya, itu tadi yang saya katakan, saya ngomong orang lain tidak mengerti, orang lain ngomong saya juga tidak mengerti. Lalu ada namanya mahasiswa kan mencari pembenaran gitu ya. Saya mengatakan pada dosen wali saya, ini ada dosen, referensinya apa tidak diberitahu, lalu yang diajarkan tidak ada di buku gitu ya. Waktu itu saya di tempat belajar saya bisa meminjam 14 buku maksimum ya. Jadi saya meminjam 14 buku itu ya pelajarannya ibu tadi. Pelajarannya adalah Environmental Impact Assessment. Jadi saya meminjam 14 buku, 14-14-nya bukunya ibu itu. Gitu ya. Nah, masih tidak mengerti karena apa? Karena yang diajarkan dari buku ini, dari buku ini, dari buku ini gitu ya. Oke. Nah, tapi dosen wali saya mengatakan, ya sudah, yang nyuruh kamu ke Australia siapa? Saya sendiri. Lalu dia mengatakan, ya ini, kalau kamu yang sendiri yang pengen ke Australia, ya sudah, lakukan saja. Kamu nggak boleh mengeluh gitu ya. Nah ini yang sering sekali memotivasi saya untuk mengerjakan berdasarkan tanggung jawab saya. Jadi kalau saya sudah menyanggupi, saudara yang sudah pengen belajar di S2 baik di ITAS maupun di Mercubuana ataupun di tempat yang lain, ya sudah kita kerjakan gitu ya. Ya, kalau kita sudah menyanggupi ya kita kerjakan. Mungkin ada gangguan-gangguan, mungkin ada ya hal-hal yang membuat kita jengkel, ya sudah kita tidak boleh mengeluh karena memang ini yang sudah kita sanggupi. Ya, kemarin pun saya juga jengkel gitu ya. Saya meminta orang membaca laporan, ternyata baca laporannya semestinya hanya 1 jam, tapi dia membaca laporan untuk saya diberikan pada saya kembali sampai 3 jam. Aduh, kok lama sekali ya. Tapi ya sudah saya mengatakan, ya sudah karena saya sudah menyanggupi melakukan seperti itu, ya sudah saya tidak boleh mengeluh, gitu ya. Oke, ini yang berikutnya adalah slide terakhir. Ya ini. Tadi semua sudah kita lakukan berdasarkan kemampuan kita, ya. Kita sebagai mahasiswa. Yang paling akhir, yang presentasi saya adalah ini, berdoa. Ya. Sampai sekarang pun saya juga masih minta pimpinan dari Tuhan. Saya masih minta pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, baik Bapak dan Ibu, saudara agamanya apapun juga sama, ya. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kalau ada referensi yang mungkin kita tidak punya, kita bisa minta tolong pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ini bagaimana supaya kita mendapatkan referensi ini. Itu Bapak dan Ibu, presentasi saya akhiri dengan menuliskan ini, ya. Tetap semangat mencapai cita-cita, ya, sehingga kita mendapatkan topi yang ini, gitu ya. Terima kasih Bu Safani.